Pengertian bangun datar segi empat. Bangun datar segi empat adalah suatu bidang datar yang dibentuk oleh empat garis lurus. Oleh karena itu, bangun datar segi empat sendiri memiliki empat sisi yang entah sama panjang maupun tidak. Nah, masing-masing dari jenis bangun segi empat punya karakter atau sifat-sifat yang berbeda. Yang pertama yaitu persegi. Di sini persegi adalah jenis bangun segi empat yang sisi-sisinya sama panjang dan membentuk sudut siku-siku atau biasa disebut 90 derajat. Contoh benda yang berbentuk persegi sendiri diantaranya papan catur, kertas origami, mainan rubik, lantai keramik, dan lain sebagainya. Untuk menghitung rumus luas persegi sendiri yaitu sisi dikali sisi, ya hasilnya nanti adalah sisi kuadrat. Nah, untuk menghitung kelilingnya yaitu sisi dikalikan 4 karena 4 sisinya sama panjang. Selanjutnya, sifat-sifat persegi yaitu yang pertama memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. Yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi AD. Nah, tiap-tiap sudutnya sama besar merupakan sifat persegi. Materi yang selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah jenis bangun segi empat di mana sisi-sisinya saling berhadapan dan juga saling sejajar dan juga mempunyai panjang yang sama. Contoh benda yang berbentuk persegi panjang diantaranya lapangan sepak bola, lapangan basket, pintu, kertas HVS, dan lain sebagainya. Adapun sifat-sifat persegi panjang yang pertama yaitu memiliki dua buah sumbu simetri dan juga simetri putar tingkat kedua. Yang kedua, tiap-tiap sudutnya sama besar dengan sifat panjang persegi. Yang ketiga yaitu diagonalnya sama panjang. Yang selanjutnya yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun segi empat di mana sisi-sisinya saling berhadapan dan juga saling sejajar dan mempunyai panjang yang sama. Yang membedakan jajar genjang dengan persegi panjang adalah sudut yang dibentuk oleh kedua sisi dari jajar genjang bukanlah siku-siku. Sifat-sifat jajar genjang yang pertama yaitu sifat yang berhadapan sejajar dan juga sama panjangnya. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berperulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai trapesium. Trapesium adalah jenis bangun segi empat yang hanya memiliki sepasang sisi sejajar yang saling berhadapan. Trapesium terbagi menjadi tiga jenis yaitu trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Untuk mencari luas trapesium menggunakan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Dan untuk mencari keliling trapesium menggunakan rumus sisi atas ditambah sisi kanan ditambah sisi bawah ditambah sisi kiri. Nah, sifat trapesium yaitu sama kaki ditandai dengan rusuk kiri dan kanan yang sama panjang. Kemudian untuk trapesium yang siku-siku ditandai dengan sudut siku-siku yang dibentuk oleh dua rusuk yang saling tegak lurus. Dan yang terakhir, trapesium sembarang memiliki 4 rusuk atau sisi yang tidak sama panjang. Selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang. Bedanya belah ketupat dengan persegi yaitu belah ketupat sudut-sudutnya bukanlah siku-siku. Belah ketupat dibangun dari 2 buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Contoh benda yang berbentuk belah ketupat antara lain yaitu papan rambu lalu lintas, lubang, stupa candi Borobudur, dan lain sebagainya. Sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, kedua sisinya saling berpasangan dan sejajar, memiliki dua simetri lipat. Dan yang terakhir, sudut-sudut yang berhadapan sama besar terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Baik, yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang merupakan jenis bangun datar segi empat yang dibentuk oleh dua pasang rusuk sama panjang. Layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar. Contohnya benda yang berbentuk layang-layang diantaranya layangan, mata panah, dan lain sebagainya.
Kemudian, sifat-sifat layang-layang itu ada 3. Yang pertama ada mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan dan sama panjang. Kemudian yang kedua ada mempunyai 2 buah diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal yang satu membagi 2 diagonal yang lain dengan ukuran yang sama panjang. Kemudian yang terakhir memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar sifat layang-layang. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan materi bangun datar segi 4 pada kelas 4 fase B. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar segi 4, segitiga, segi banyak, dan segi banyak. Mereka dapat menyusun atau komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Berikut cara penerapannya. Di sini sudah tersedia modul ajar, kurikulum merdeka, matematika SD untuk kelas 4. Jadi pada kompetensi awal modul ajar ini adalah siswa mengetahui bentuk-bentuk bangun datar segi 4, fokus pada persegi dan persegi panjang. Kemudian di dalam modul ini terdapat profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya ada bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, target peserta didik dalam modul ini yaitu target pembelajarannya adalah peserta didik umum fase B kelas 4 dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kritis, berpikir aras tinggi atau HOTS. Nah, model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini yaitu model PBL atau Project Based Learning. Nah, capaian dari pembelajaran ini yaitu pada akhir fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar segi 4, segitiga, dan segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurai dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Nah, dalam modul ajar ini terdapat pertanyaan pemantik untuk peserta didik dalam menerapkan pembelajaran saat di kelas nanti. Seperti yang pertama itu ada, coba anak-anak sebutkan benda-benda di dalam kelas ini yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Kemudian yang kedua ada, bisakah anak-anak menyebutkan ciri-ciri persegi dan persegi panjang? Nah, setelah disiapkan pertanyaan pemantik tersebut, guru akan menyiapkan persiapan pembelajaran, di antaranya itu sebagai upaya proses belajar efektif, siswa dan guru membuat kontrak belajar terlebih dahulu. Kemudian disiplin dengan datang tepat waktu, berpakaian rapi, santun, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, membagi siswa ke dalam kelompok kecil, menyiapkan alat dan bahan, serta yang terakhir adalah menyiapkan LKPD serta lembar asesmen. Nah, kegiatan pembelajaran ini yaitu ditulis secara beruntun sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan meliputi 3 tahap, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Materi selanjutnya adalah penerapan materi bangun datar segi 4 pada kelas 4 fase B. Nah, jadi selanjutnya ada pada kegiatan pembelajaran. Ada 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Pendahuluan ya seperti biasa, berdoa, memberi salam, kemudian melakukan presensi, dan seterusnya. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini dimulai dengan memperkenalkan benda-benda yang memiliki bentuk segi 4. Bisa melalui video, bisa melalui gambar, atau dengan menunjukkan benda-benda di sekitar. Contohnya seperti pintu, jendela, papan tulis, dan lain-lain. Setelah itu, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok diberikan satu permasalahan, yakni perbedaan antara segi 4, persegi dengan persegi panjang. Nah, siswa berdiskusi
Nah, setelah berdiskusi, siswa menuliskan hasilnya pada LKPD dengan bimbingan guru. Nah, ini perlu diperhatikan. Dengan bimbingan guru. Nah, setelah mengisi, siswa mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan kelas. Nah, setelah itu barulah kegiatan penutup atau refleksi. Apa yang sudah dipelajari? Nah, apakah benar-benar memahami pelajaran itu atau tidak? Nah, baik, selanjutnya ada materi tentang media atau alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran. Ada beberapa. Nah, yang pertama adalah video pembelajaran. Di situ ada link YouTube-nya, bisa diklik begitu atau di copy paste. Itu ada contohnya. Kemudian yang kedua ada media gambar. Nah, gambar ini ya suatu gambar yang memperlihatkan bentuk-bentuk dari segi empat. Guru dapat menjelaskan secara langsung terhadap murid-muridnya tentang nama-nama dan bentuk-bentuk dari segi empat. Begitu, terima kasih. Media berikutnya untuk memperkenalkan tentang bangun datar segi empat ada sedotan. Jadi kita membentuk sedotan menjadi bangun segi empat seperti persegi panjang, persegi trapesium, layang-layang, jajar genjang, dan lain-lain. Nah, untuk yang berikutnya ada benda sekitar yang berbentuk segi empat seperti pintu, jendela, papan tulis, dan meja. Untuk berikutnya ada lagu. Ini lagu bisa dilihat di channel YouTube. Dan yang terakhir ada kartu permainan seperti yang ditunjukkan pada gambar tentang membentuk sebuah trapesium dan persegi dari kertas yang dipotong-potong. Nah, untuk materi yang terakhir ada soal HOTS dan penjelasannya. Untuk yang pertama ada di soal kelas 2. Berikut adalah soalnya. Benny memiliki beberapa lembar kertas berbentuk persegi dan persegi panjang. Semua sisinya berwarna berbeda, merah, kuning, biru, dan hijau. Benny ingin mewarnai seluruh permukaan kertas tersebut tanpa ada warna yang sama bersebelahan. Berapa paling sedikit jumlah kertas yang Benny perlukan? Nah, untuk penjelasannya, HOTS di kelas 2 fokus pada penalaran dan pemecahan masalah sederhana. Soal ini mengharuskan siswa untuk berpikir menggunakan dua sisi yang berbeda, warna misal merah dan kuning, pada kedua jenis kertas agar tidak ada warna yang bersebelahan. Untuk jawabannya adalah dua lembar kertas, satu persegi dan satu persegi panjang. Untuk soal kelas 3, Dinda menggambar sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Dia berkata gambarnya adalah persegi panjang. Apakah Dinda benar? Jelaskan. Nah, untuk penjelasannya, HOTS di kelas 3 melatih siswa untuk mengenali ciri-ciri dan berargumen. Soal ini mengharuskan siswa mengetahui bahwa persegi juga memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Namun, persegi panjang tidak selalu memiliki sudut siku-siku. Jawabannya adalah tidak. Gambar Dinda bisa jadi persegi atau jajar genjang, bukan hanya persegi panjang. Untuk soal berikutnya, untuk soal kelas 4, Ibu membuat taplak meja berbentuk persegi panjang dengan panjang 120 cm dan lebar 80 cm. Ibu ingin membuat taplak dengan ukuran lebih kecil yang memiliki bentuk sama atau persegi panjang dan sisinya harus merupakan faktor dari panjang dan lebar taplak awal. Berapakah ukuran taplak terkecil yang bisa dibuat Ibu? Nah, soal HOTS di kelas 4 menekankan pada pemecahan masalah dengan logika dan berkaitan antar konsep. Soal ini mengharuskan siswa mengetahui tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB dari panjang dan lebar untuk mendapatkan ukuran terkecil yang bentuknya sama. Nah, untuk jawabannya adalah
40 kali 40 cm, yaitu FBB dari 120 cm dan 80 cm. Untuk soal HOTS yang terakhir untuk kelas 5, Andi memiliki karton berbentuk persegi dengan sisi 20 cm. Ia ingin memotong karton tersebut menjadi 4 bangun datar yang sama luas, namun tidak boleh dipotong menjadi persegi lagi. Berapa luas masing-masing potongan tersebut? Penjelasannya, HOTS di kelas 5 melatih siswa untuk berinovasi dan menerapkan konsep bentuk lain. Soal ini mengharuskan siswa berpikir kreatif untuk memotong karton menjadi 4 segitiga sama luas dengan diagonal persegi. Nah, untuk luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 20 kali 20. Jawabannya adalah 200 cm persegi.